Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang. Kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara membuat iskapi bagi guru P3K dan CPNS yang baru diangkat di tahun 2025 pada kinerja BKIN. Oke, bro, langsung saja kami coba sampaikan dan praktikkan caranya. Silakan nantinya login terlebih dahulu ke ASN Digital BKIN. Alamatnya https://asndigital.bkin.go.id. Coba langsung saja kita akses alamatnya, kita praktikkan. Oke, jika alamat yang kita akses benar, maka akan muncul tampilan awal seperti ini untuk login. Selanjutnya kita klik gambar atau lambang BKIN. Kita klik tombol login atau menu login. Oke. Berikutnya kita klik tombol masuk. Oke. Selanjutnya silakan dimasukkan username dan password Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Kita coba masukkan terlebih dahulu username dan passwordnya. Berikutnya kita klik tombol sign in. Oke, selanjutnya kita diminta masukkan kode one time code atau kode OTP. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Jika menggunakan Google Authenticator, buka Google Authenticator-nya. Kodenya biasanya 6 angka. Waktunya singkat, 30 detik, harus cepat masukkan kode yang muncul di HP masing-masing. Tinggal klik sign in. Berikutnya, jika berhasil login, tampilannya seperti ini. Kita klik kembali gambar atau lambang BKIN. Kita pilih layanan individu ASN. Oke, selanjutnya kita pilih menu kinerja. Oke, jika tampilannya seperti ini, silakan nantinya Bapak Ibu bisa di close atau diklik OK. Di sini kami contohkan, kami close saja. Sebelum kita lanjut membuat iskapi, kita masuk ke bagian menu pengupil terlebih dahulu. Silakan diklik nanti pengupil di sini. Oke, pastikan untuk bagian pengupil di sini jabatannya, pangkatnya, serta unit kerja atau tempat tugasnya sudah tepat. Jika belum sesuai, Bapak Ibu bisa dicoba melakukan sinkron ACISN bagian bawah, tinggal klik saja. Atau menggunakan cara manual, caranya tinggal klik edit pengupil. Jika ada yang tidak sesuai seperti jabatan, pangkat, dan penempatan atau unit kerjanya. Oke. Jika sudah sesuai Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan nanti dicek di bagian data atasannya, apakah sudah muncul nama data atasan masing-masing. Jika muncul Bapak Ibu, artinya sudah bisa dilanjutkan untuk pembuatan atau merekam iskapi. Jika belum muncul atau datanya kosong, berarti jangan direkam terlebih dahulu iskapinya. Silakan nanti konfirmasi ke atasan langsungnya. Oke, intinya jika sudah muncul bisa langsung membuat iskapi atau merekam iskapinya. Kita lanjut karena di sini sudah muncul. Jadi cukup nanti di bagian pengupil di sini yang dilihat data pribadi dan data atasan. Kita lanjut ke bagian iskapi. Jika sudah lengkap semuanya, kita klik menu iskapi. Berikutnya kita klik tombol tambah pengemudi iskapi. Oke. Pastikan tadi sekali lagi di bagian atas di sini atasannya sudah muncul namanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengemudi awal dan pengemudi akhir. Untuk pengemudi awal di sini Bapak Ibu, di sini kami gunakan TMT SPMT. Sekali lagi untuk pengemudi awal yang kami pakai TMT SPMT. TMT surat pernyataan melaksanakan tugas. Silakan nanti dilihat TMT-nya kapan dimulainya.
Oke, periode akhir biasanya normalnya 31 Desember tahun berjalan. Di sini karena tahun 2025 berarti 31 Desember tahun 2025 bisa diketikkan saja. Dimulai dengan hari, bulan, dan tahun untuk formatnya 31 Desember 2025. Pendekatan secara disesuaikan Bapak Ibu di tempat kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Berikutnya tinggal klik OK. Untuk periode SKP, jika ada perbaikan atau pengubahan, ada koreksi, bisa disesuaikan kembali dengan cara mengklik tombol edit. Walaupun SKP-nya sudah dikirim atau disetujui, tetap bisa dirubah dan disesuaikan kembali untuk periodenya jika ada perbaikan ataupun koreksi. Oke, kita lanjut. Berikutnya ke bagian detail SKP. Kita klik detail SKP-nya. Posisi SKP-nya Bapak Ibu dalam posisi draft karena belum dikirim dan diajukan. Kita klik detail SKP. Di bagian detail SKP di sini Bapak Ibu, terutama untuk atasan langsungnya, jika nantinya ada pengubahan atasan langsung, bisa klik muat ulang di sini. Dan juga di bagian data pegawai bersangkutan, jika ada pengubahan, misal pangkat, bisa nanti klik muat ulang di bagian atas, jika ada pengubahan data. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita coba untuk menambahkan RHK. RHK adalah rencana hasil kerja. Terkait dengan RHK, silakan nanti Bapak Ibu masukkan tugas utama atau tupoksi utama sebagai guru apa saja, beserta tugas tambahan yang lainnya jika ada. Untuk contohnya Bapak Ibu dari kami, bisa nanti di-download di bawah deskripsi video ini. Kami cantumkan linknya melalui Mediafire. Contohnya seperti ini. Tugas guru seperti menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, melakukan evaluasi, dan sebagainya. Cara menambahkannya ke RHK pada SKP, caranya di sini kami contohkan. Misal yang ini terlebih dahulu kami masukkan terkait dengan pembelajaran moderasi beragama. Kita kopikan, karena sudah ada template-nya, kita copy paste saja supaya cepat nantinya. Kita copy. Oke, kita bawa ke e-kinerja BKN-nya. Kita klik tombol tambah RHK. Oke, berikutnya di bagian atas ada pilihan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Silakan nanti dicari Bapak Ibu kata kunci terlebih dahulu yang mirip dengan RHK yang ingin kita tambahkan. Tadi terkait dengan moderasi, berarti kita coba masukkan kata kuncinya terlebih dahulu moderasi. Oke, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Terpenuhinya rata-rata nilai penguatan moderasi beragama. Kami pilih yang ini. Jadi, terkait dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, silahkan nanti disesuaikan dengan RHK yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Paling tidak, jika tidak ada yang sama persis dengan RHK yang Bapak Ibu tambahkan, paling tidak yang mirip-mirip atau yang ada kaitannya, yang saling berkaitan dengan RHK yang Bapak Ibu tambahkan. Jika tidak ada sama sekali Bapak Ibu, silakan nanti konsultasikan dengan atasan langsungnya yang mana dipilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Pada intinya di sini sifatnya relatif, tergantung nantinya yang Bapak Ibu pilih. Paling tidak yang mendekati jika tidak ada yang sama persis, yang saling berhubungan dan saling berkaitan. Oke? Itu terkait dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kesimpulannya seperti itu. Berikutnya, kita pilih jenis RHK. Untuk jenis RHK, Bapak Ibu dipilih
terlebih dahulu yang utama. Diselesaikan yang utama terlebih dahulu sampai dengan selesai. Selanjutnya, jika ada tambahan, baru dipilih yang tambahan. Jadi sekali lagi, untuk jenis IRHK yang dipilih terlebih dahulu yang utama. Semuanya diselesaikan yang utama. Jika ada tambahan, baru yang tambahan. Kita masukkan rencana hasil kerja yang kita copy tadi. Tinggal dipasti jika ada template-nya. Cepat dan mudah seperti ini. Oke. Berikutnya tinggal kita klik tombol OK. Kami contohkan satu lagi menambahkan RHK. Kita ambil dari template yang ada, kita copy lagi. Misal tersusunnya perangkat pembelajaran, kita copy, kita tambah lagi RHK-nya. Kita cari rencana hasil kerja atasan yang intervensi. Paling tidak tadi yang mirip atau mendekati. Jika memang tidak ada yang sama persis, oke, kami pilih yang nilai siswa RHK utama terlebih dahulu. Jika sudah selesai, selanjutnya baru yang tambahan. Oke, tinggal klik tombol OK. Jika sudah selesai, nantinya Bapak Ibu menambahkan semua RHK-nya sampai berapa, misalnya sampai 10 RHK. Selanjutnya baru menambahkan indikator bagian samping kanannya. Jadi selesaikan terlebih dahulu RHK utama dan tambahan. Jika sudah selesai, nanti baru tambahkan indikatornya. Di sini kami contohkan, cukup 2 untuk contoh, supaya videonya tidak terlalu panjang. Untuk selanjutnya nanti silakan ditambahkan sendiri Bapak Ibu sesuai dengan tugas utama, tupoksi guru, beserta tugas tambahannya jika ada. Kita lanjut untuk menambahkan indikator. Caranya kita klik tombol tambah indikator. Oke. Di sini ada beberapa aspek yang ditambahkan. Ada kualitas, kuantitas, dan waktu. 3 aspek yang ingin kami tambahkan. Untuk biaya tidak perlu. Jika nantinya Bapak Ibu perlu biaya, bisa ditambahkan juga aspek biaya. Jadi untuk kami cukup kualitas, kuantitas, dan waktu. Kita tambahkan satu-satu. Misal dari kuantitas terlebih dahulu. Template-nya, silakan nanti dilihat. Template-nya, misal kuantitas terkait RHK yang pertama. Terlaksananya pembelajaran siswa di madrasah yang peroleh nilai penguatan moderasi beragama. Kita masukkan kuantitasnya, jumlah. Kuantitatif biasanya. Angkanya, jumlah data siswa, misal saja. Oke, tinggal copy paste. Targetnya misal berapa? Di sini Bapak Ibu. Target dari indikator kuantitas yang kita masukkan. Misal terkait dengan siswa, kami masukkan 110 data siswa atau jumlah siswanya. Intinya relatif tergantung target dan indikator Bapak Ibu yang dimasukkan di bagian atas. Kita klik OK. Jika sudah selesai, kita tambah lagi aspek berikutnya. Setelah kuantitas, kita pilih kualitas. Kualitas biasanya terkait dengan tingkatnya, tingkat ketercapaiannya, keberhasilannya, dan macam-macam. Intinya terkait dengan kualitasnya. Misal di sini tingkat ketuntasan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran siswa di madrasah yang peroleh nilai penguatan moderasi beragama. Targetnya paling tinggi bisa 100%. Atau disesuaikan Bapak Ibu, kurang dari 100% juga boleh. Misal 90, tergantung target Bapak Ibu masing-masing. Kami contohkan targetnya 100%, kurang boleh, misal 90% atau 85%. Oke. Berikutnya kita masukkan aspek selanjutnya, tambah indikator lagi. Waktu. Untuk waktu tentunya berhubungan dengan tingkat ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Misal berapa misal targetnya, kami contohkan targetnya 1 tahun penuh 12 bulan. Bisa saja nanti Bapak Ibu menyesuaikan 9 bulan atau berapa bulan. Di sini kami contohkan targetnya 1 tahun penuh 12 bulan. Kita klik OK. Berikutnya kita coba lagi tambahkan indikator RHK nomor 2. Selanjutnya sama caranya seperti tadi, tinggal klik tambah indikator.
Aspeknya kita pilih kuantitas terlebih dahulu terkait dengan angka indikator nomor 2. Nih, jumlah perangkat pembelajaran 1 tahun biasanya 2 perangkat atau 2 dokumen yang dibuat perangkat pembelajaran jumlahnya dalam 1 tahun. Kita masuk ke bagian kualitas. Tingkat kesesuaian perangkat yang dibuat. Misal 100% targetnya. Kita tambah lagi aspek berikutnya. Misal waktu, tingkat ketepatan waktunya dalam membuat perangkat. Misal 2 semester, 2 kali dalam 1 tahun. Sesuai dengan tahun pelajarannya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya tinggal ditambahkan yang lainnya sesuai dengan FHK yang ada. Berikutnya ke bawah, jika sudah selesai yang HK, kita masuk ke bagian lampiran. Dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Caranya, kita klik edit. Oke, kita kopikan jika sudah ada template-nya. Copy paste saja Bapak Ibu jika sudah ada template-nya. Untuk nomornya sudah otomatis dihilangkan nomornya karena akan terbentuk secara otomatis. Ke sistem. Oke. Jika ada kesalahan tinggal klik edit di bagian di sini. Jika ingin diubah ataupun dihapus. Kita lanjut ke skema pertanggungjawaban, kita kopikan lagi. Nomornya kita hilangkan. Nantinya akan muncul secara otomatis by system. Kita klik OK. Berikutnya, konsekuensi. Jika ada template-nya, tinggal di copy paste. Kita klik OK. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke atas. Di sini, coba dilihat status SKP-nya masih dalam posisi drop. Jika sudah semua RHK beserta lampirannya direkam, dicek sekali lagi perekamannya apakah sudah benar, kalimatnya dan target-targetnya. Jika dirasa sudah benar, silakan nanti ajukan SKP ke atasan langsungnya. Selanjutnya, atasan langsung Bapak Ibu akan mencek RHK dan SKP-nya. Jika disetujui, nantinya statusnya berubah menjadi persetujuan. Jika belum disetujui, statusnya masih dalam pengiriman. Jika ada perbaikan, statusnya nanti akan kembali menjadi draft. Silakan nanti diperbaiki sesuai dengan catatan yang ada koreksinya. Jika nantinya diperbaiki, akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk draft untuk statusnya. Di sini langsung saja kami contohkan untuk melakukan ajuan. Pastikan sekali lagi nanti dicek, terutama tadi isian RHK-nya beserta indikatornya apakah sudah benar atau belum, target-targetnya dan lain sebagainya. Kita coba contohkan ajukan SKP, kita klik tombol, berikutnya kita klik OK. Oke, di sini statusnya pengajuan. Mohon maaf, jadi statusnya jika diajukan nanti pengajuan. Berikutnya, silakan konfirmasi atasan langsungnya untuk minta proses cek dan persetujuan. Jika disetujui atasan langsungnya Bapak Ibu, nanti akan berubah menjadi persetujuan. Jika ada koreksi, nanti akan kembali dalam bentuk draft untuk diperbaiki kesalahan dan koreksinya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jika sudah disetujui atasan langsungnya, kita bisa menambahkan rencana aksi dan periode penilaian. Untuk terkait dengan rencana aksi dan periode penilaian, Bapak Ibu bisa nanti dilihat pada video kami selanjutnya untuk periode triwulan 2. Selanjutnya, kita pilih SKP periode tahun 2025 yang sudah ada atau sudah mendapatkan persetujuan seperti ini. Kita masuk ke bagian penilaian. Selanjutnya, kita tambahkan periode penilaian. Kita klik. Oke, kita pilih.
triwulan 2 tahun 2025. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke bawah. Oke. Di sini coba diperhatikan terlebih dahulu untuk batas waktu pengerjaannya yang tertera pada sistem aplikasi ini tanggal 31 Juli 2025. Kita lanjut. Bentuknya Bapak Ibu, kita membuat rencana aksi. Kita klik tombol rencana aksi. Oke. Sebelum kita membuat rencana aksi, jika nantinya di tempat Bapak Ibu ada pergantian pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya, tinggal klik muat ulang di bagian atas Bapak Ibu jika terdapat perubahan atau pergantian pejabat penilai kinerja. Tinggal klik muat ulang. Lanjut mengisi rencana aksi. Cara cepatnya seperti biasa, kita kopikan RHK-nya. Oke, silakan nanti Bapak Ibu pilih mana RHK yang masuk rencana aksi triwulan 2. Selebihnya jika tidak masuk, tidak perlu diinput rencana aksinya. Contohnya, terlaksananya pembelajaran siswa madrasah yang memperoleh nilai penguatan moderasi beragama. Ini masuk triwulan 2 karena untuk guru tentunya pembelajaran biasanya rutin tiap bulan. Kita kopikan saja. Cara cepatnya kita klik tambah. Kita masukkan ke bagian rencana aksi. Kalimat awal kita ganti menjadi kalimat aktif. Terlaksananya menjadi melaksanakan pembelajaran. Targetnya Bapak Ibu silakan ditulis targetnya masing-masing berapa. Oke, selanjutnya kita klik OK. Berikutnya Bapak Ibu dipilih-pilih lagi mana RHK-nya yang masuk ke dalam triwulan 2 untuk ditambahkan rencana aksinya. Di sini untuk tersusunnya perangkat pembelajaran sudah masuk pada triwulan pertama, jadi tidak kami tambahkan lagi. Yang nomor 2 ini kita lewati. Kita lanjut. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Untuk belajar mengajar, Bapak Ibu, biasanya rutin sampai dengan triwulan 2 ada. Kita tambahkan. Sama caranya, tinggal di copy, ditambah, copy paste, diganti kalimat awalnya. Menjadi kalimat aktif. Oke, targetnya sesuaikan saja dengan target Bapak Ibu masing-masing. Oke. Bentuknya Bapak Ibu seperti itu, tinggal dipilih dan dipilah mana yang masuk dalam rencana aksi pada triwulan 2. Oke, silakan nanti dicari sendiri rencana aksi masing-masing. Mohon maaf RHK masing-masing untuk ditambahkan ke rencana aksinya. Kami cukupkan untuk contoh di sini 2 saja. Selanjutnya dilanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya. Kita mengisi bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil bagian atas. Oke. Kita ke bawah. Silakan nanti Bapak Ibu isikan bukti dukung dan realisasi pada rencana aksi yang sudah ditambahkan sebelumnya. Jadi untuk rencana aksinya, di sini Bapak Ibu cuma ada 2. Kami contohkan tadi. Oke. Langsung saja coba kita isikan untuk realisasi. Di bagian kolom realisasi, kita masukkan yang pertama, aspek kuantitas. Kita klik edit. Targetnya 122 data siswa, realisasi. Jika tercapai, sesuai target, sama. Sumber data, tergantung Bapak Ibu. Silakan disesuaikan sumber datanya. Untuk aspek kualitas 100%, kami samakan saja. Anggap terpenuhi 100%. Sumber data, bukti dukung, teridentifikasi. Kita masuk ke bagian waktu.
target tahunan 12 bulan. Di sini Bapak Ibu untuk triwulan 2 dari April sampai dengan Juni berarti 3 bulan. Sumber data ketepatan waktu. Oke. Berikutnya kita isikan lagi rencana aksi yang lain. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu jika ada rencana aksinya wajib diisi realisasinya beserta bukti dukungnya supaya dapat dinilai oleh atasan langsungnya atau pejabat penilai kinerja di tempat Bapak Ibu bertugas masing-masing. Kita lanjut. Yang ini targetnya 1 laporan. Kita masukkan realisasinya. Sumber data laporan kegiatan. Kualitas 100%, kita anggap sama 100%. Bukti dukung teridentifikasi. Waktu di sini, waktu berjalan April sampai Juni 3 bulan. Ketepatan waktu. Oke. Selanjutnya, jika ada lagi rencana aksinya, tinggal dimasukkan realisasinya. Kita lanjut untuk mengisi bukti dukung. Untuk bukti dukung, nanti Bapak Ibu silakan disediakan terlebih dahulu linknya. Bisa menggunakan Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Kami contohkan menggunakan Google Drive. Ini bukti dukungnya Bapak Ibu. Drive-nya triwulan 2. Oke. Kita coba masukkan nama bukti dukung. Misal di sini terkait dengan laporan penguatan moderasi beragama triwulan 2. Kita buka. Oke. Kita cari Bapak Ibu bukti dukungnya, linknya. Caranya Bapak Ibu untuk mengcopy link, pastikan nanti terlebih dahulu di sini linknya, aksesnya harus bisa diakses oleh semua orang. Di bagian di sini Bapak Ibu bagikan, pastikan terlebih dahulu aksesnya harus siapa saja yang memiliki link, artinya bisa diakses oleh semua orang supaya nantinya atasan langsungnya bisa melihat dan mendownload bukti dukungnya. Jangan sampai nanti sifatnya privat atau pribadi. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu, aksesnya. Kita klik selesai. Untuk mengcopy link, Bapak Ibu caranya seperti tadi, tinggal klik kanan, bagikan, salin link. Kita masukkan ke bagian bukti di sini, kita copy paste. Oke. Berikutnya, untuk kualitas kita samakan saja. Linknya juga sama, kita oke. Begitu juga dengan waktu, kita samakan juga. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal diisi setiap rencana aksi yang ada, realisasi dan juga bukti dukungnya, seperti yang kami contohkan tadi. Oke, kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu, Guru semua. Kami cukupkan sampai di sini pada kesempatan yang cepat dan singkat ini. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami atau penyampaian kami tidak jelas atau kurang begitu tepat kami dalam menyampaikan, ada yang salah dan keliru. Akhirnya inti dari segala inti kami sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.